Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah disyukuri kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya pada kita semua sehingga kita telah dapat berkumpul lagi melaksanakan pembelajaran sejarah pada hari ini. Selanjutnya selawat beriringan salam terlupa-lupanya kita sampaikan buat Allah junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah membawa kita dari alam kebodohan menuju alam ilmu pendidikan seperti yang sama-sama kita rasakan saat sekarang ini. Baik, di pagi yang mulia ini, pagi yang cerah ini, semoga anak bapak semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik, inilah pertemuan kita terakhir, dua pertemuan terakhir sebelum kita ujian. Untuk pertemuan ini kita bahas poin tentang ini TK. Pertemuan ini kita bahas TK. Sengaja sekarang Bapak lihatkan pakai fokus supaya nanti Anda bisa memahami, mencermati secara mudah. Nanti untuk bahan poinnya dan bahan ajarnya akan Bapak share di Google Classroom. Nih, pembelajaran kita hari ini adalah integral. Nah, dalam tujuan pembelajaran kita hari ini, siswa mampu memahami konsep masalah integral, kemudian siswa mampu memahami bentuk umum teorema-teorema yang ada dalam integral. Nah, baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran, silakan Anda Bapak semuanya isi absen terlebih dahulu dengan link yang ada dalam Google Classroom. Bagi yang dalam keadaan sakit, bagi yang keadaan apa, semoga dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala, semoga nyatakan penyakitnya dan diberi kesehatan. Kemudian setelah absen, silakan kumpulkan tugas minggu lalu semuanya dalam Google Classroom untuk sehingga nanti dapat kita evaluasi. Sebelum kita bahas tujuan pembelajaran, apa-apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini, kalau ada pertanyaan atau ada masalah mengenai tugas minggu lalu, silahkan disampaikan sehingga kita dapat diskusikan terlebih dahulu. Bahkan bagi yang ada pertanyaan dituliskan dalam Google Classroom. Oke, baik. Sekarang kita masuk pembelajaran kita hari ini. Pertama itu kita mampu memahami konsep dasar integral. Sekarang pelajaran kita itu integral. Jadi apa itu integral? Apa itu integral? Ini definisi integral. Sebelumnya, integral ini ada dua macam. Ada integral tentu, ada integral tak tentu. Mana perbedaan antara kedua integral ini tidak sulit. Yang mana integral tak tentu itu adalah sebuah integral yang tidak memiliki batas-batasan tertentu. Sedangkan pada integral tentu itu dalam pengintegralan kita itu diberi batasan-batasan tertentu. Sekarang kita masuk ke definisi integral. Definisi integral ini adalah jika f(x) adalah fungsi yang bersifat f absen x sama dengan fx, maka fx merupakan antiturunan atau integral dari fx. Atau dengan kata lain, integral merupakan operasi balikan invers dari diferensial. Jadi dari pengertian ini dapat kita lihat bahwasanya integral itu adalah sebuah antiturunan, di mana integral ini adalah sebuah kebalikan dari invers sebuah diferensial. Jadi ini adalah konsep dasar dari integral. Untuk pembelajaran integral ini kita akan mempelajari itu beberapa poin nantinya. Pertemuan pertama ini kita belajar integral tak tentu terlebih dahulu. Mana untuk pembelajaran integral ini kita akan menghabiskan 2-3 pertemuan. Semoga kita dapat mencapai target. Sekarang kita lanjut integral tak tentu. Sama, integral tak tentu. Integral tak tentu definisinya adalah
integral f(x) dx sama dengan f(x) ditambah c sama dengan f absen x ditambah fx, di mana c adalah konstanta. Nah, jadi dalam setiap integral tak tentu itu fungsinya nanti akan kita tambahkan sebuah konstanta, yang mana konstanta itu kita tuliskan dalam bentuk c. Jadi ini adalah definisi integral tak tentu. Sekali lagi perlu diingat bahwasanya integral f x dx sama dengan f x ditambah c atau sama dengan f absen x ditambah fx. Jadi dimana dalam setiap integral itu kita menuliskan c sebagai konstanta. Oke, lanjut. Teorema pengintegralan. Nih, ada teorema pengintegralan. Nah, nih. Dalam teorema pengintegralan itu kita akan bahas 5 poin pada pertemuan pertama ini. Karena dapat sama-sama kita lihat itu adalah yang pertama fungsi konstan, yang kedua itu pangkat, pertama itu fungsi konstan nih, yang kedua adalah bentuk pengintegralan pangkat, yang ketiga itu pengintegralan perkalian konstan dengan fungsi, kemudian selanjutnya itu penjumlahan dua fungsi, dan terakhir itu pengulangan dua fungsi. Jadi ini adalah poin-poin yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Mana yang pertama adalah fungsi konstan. Kita bahas terlebih dahulu. Itu yang satu. Fungsi konstan. Nih, fungsi konstan. Di mana fungsi konstan adalah integral k dx sama dengan kx ditambah c, di mana c adalah konstanta. Nih untuk teorema 1 atau poin A yang akan kita bahas. Nah, fungsi konstan itu adalah integral k dx sama dengan kx ditambah c, di mana c adalah konstanta. Nah, kita kembali ke fungsi atau kita kembali ke konsep dasar tadi, di mana integral fx sama dengan fx ditambah c. Itu adalah konsep dasar. Nah, sehingga pada fungsi konstan ini adalah integral kx sama dengan kx ditambah c. Ini sesuai dengan konsep dasar tadi kita di awal, di mana integral adalah anti turunan dari sebuah diferensial atau kebalikan inverse dari sebuah diferensial. Nih, nah, dimana kita contohkan, kita ambil contoh integral 5 dx sama dengan, ini adalah pertanyaan. Nah, itu kan integral 5 dx, kan kita jawab. Sama kita ambil konsep dasar integral. Konsep dasar integral itu adalah anti turunan dari sebuah persamaan, atau kebalikan dari inverse. Jadi ketika inverse itu kita mengurangi pangkatnya, dalam integral itu kita menambahkan. Karena integral 5 dx sama dengan 5 x tambah c, di mana 5x ini diperoleh dari kita tambahkan satu pangkat tadi. Biar tambahkan, karena di sini ada x pangkat 0, ketika
Jika di sini kita ambil 5x 0 tambah 1 sehingga hasilnya adalah 5x. Nah, inilah dari mana datangnya 5x. Kemudian untuk C, ini adalah konsep dasar kita tadi. Nah, dalam integral tak tentu itu kita menambahkan konstantanya, sehingga integral 5x dx, integral 5 dx sama dengan 5x ditambah C. Ini adalah jawabannya. Nah, kita masuk yang kedua. Yang kedua itu adalah nih, pangkat, dimana integral x pangkat n dx sama dengan 1 per n ditambah 1 dikali x pangkat n tambah 1 ditambah c, dimana x adalah bilangan rasional dan n tidak sama dengan 1. Oke, dan n tidak sama dengan 1. Sekarang kita tuliskan integral x pangkat n dx sama dengan 1 n ditambah 1 x n 1 c. Ini adalah dimana n tidak sama dengan 1, sehingga di sini kita lihat bahwasanya terkait dengan poin 1 tadi, kita menambahkan pangkat itu dengan 1. Jadi setiap pangkat yang ada dalam integral itu kita tambahkan 1. Kemudian untuk pecahan by pangkat, untuk pangkatnya ini kita tuliskan di bawah atau kita jadikan sebagai pembagi, fungsi pembagi. Nah, sehingga di sini Pak kita lihat, coba kita uraikan integral x n dx sama dengan 1 per n ditambah 1. Kita lihat sini 1. Kita lihat sini 1. 1 ini adalah sebuah konstanta yang terdapat sebelum x, mana setiap penulisan kalau konstanta 1 itu tidak dituliskan dalam sebuah samaan, sehingga ada 1 dan n. Kembali kita lihat n ditambah 1. N ditambah 1 ini adalah ini yang dijadikan fungsi pembagi tadi, dan n ditambah 1 adalah fungsi pembagi, sehingga hasilnya itu adalah 1 per n ditambah 1. Untuk x nya tidak berubah, yang berubah itu adalah ini pangkatnya, pangkat ini ditambah 1 ya, n ditambah 1. Dan karena kesamaan kita tidak karena integral tidak tentu, itu kembali kita tambahkan dengan c. Inilah hasil dari pembahasan tadi. Sekarang kita ambil sebuah soal, contoh soal. Integral dari x pangkat 2 dx sama dengan. Untuk menjawab ini, kembali kita lihat pembahasan kita sebelumnya, di mana untuk pangkat itu kita tambahkan 1, pangkat kita tambahkan dengan 1, dan kita jadikan sebagai fungsi pembagi. Kita lihat sebelumnya, x itu variabelnya adalah 1 bagi. Kita lihat pangkatnya itu berapa? Pangkatnya itu adalah 2 tambah 1. X nya tetap, this x. Dan untuk pangkat n, nilai n itu adalah 2. Karena kita tadi yang diturunan itu kita
tambahkan dengan 1 ditambah C, sehingga integral x kuadrat dx sama dengan 1/3 x pangkat 3 ditambah C. Ini adalah hasilnya. Untuk memahami lebih lanjut, nanti Bapak akan berikan latihan-latihan. Nanti silakan Anda bahas latihan-latihan tersebut sehingga nanti Anda lebih paham dan lebih mudah dalam menjawab soal. Akan untuk pembahasan secara singkat akan kita bahas. Kemudian yang ketiga, untuk perkalian konstan dengan fungsi. Tapi sebelum itu, saya ingin menanyakan, apakah ada yang diragukan atau yang dipertanyakan? Silakan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut nih. Kita lanjut perkalian konstan dengan fungsi. Itu fungsi umumnya dapat kita lihat di sini saja. Integral K dikali F X dx sama dengan K integral F X. Gimana? Di sini dapat lihat bahwasanya ketika sebuah konstan itu dikalikan dengan sebuah fungsi, itu sama halnya dengan kita pindahkan konstan dikalikan dengan integral sebuah fungsi, sehingga dapat kita lihat bahwasanya integral K konstan dikali fungsi dx sama dengan K dikali integral fungsi. Ini adalah untuk perkalian konstan. Sekarang kita masuk ke contoh. Lihat integral 3 D pangkat 3 dx sama dengan ini. Sekarang kita masukkan ke sebuah contoh. 3 ini adalah sebuah konstan, T pangkat 3 ini adalah sebuah fungsi dari sebuah dx, sehingga dapat kita tuliskan 3 dikali integral T pangkat 3 dx. Mari kita lihat lagi konsepnya tadi. 3 integral T pangkat 3 ini sama dengan 1/3 ditambah 1 T pangkat 3 tambah 1, sehingga 3 dikali 1/4 T pangkat 4 ditambah C. Ini adalah sebuah persamaannya, sehingga hasilnya itu adalah 3/4 T pangkat 4 ditambah C. Nih. Nah, ini adalah sebuah persamaan. Sekarang kita lihat, kalau kita kerjakan langsung tanpa kita keluarkan menjadi ini. Kita lihat integral 3 T pangkat 3 dx sama dengan, kita lihat konsep pangkat tadi. Kita lihat konsep pangkat tadi sama dengan 3/3 ditambah, ya kita lihat konsep tadi, 3 ditambah 1 ini adalah n ditambah 1 tadi, dan ini adalah T 3 ditambah 1 ini adalah
M ditambah 1 tadi dan ditambah C, sehingga hasilnya adalah 3 per 4 dikali T per pangkat 4 ditambah C. Coba kita lihat apakah sama hasilnya. 3 per 4 T pangkat 4 ditambah C. Ini adalah sebuah kesamaan. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwasanya untuk integral K dikali Fx sama dengan K dikali integral Fx. Nah, ini adalah sebuah bentuk samaannya. Oke, ada yang diragukan? Kalau ada silahkan ditanyakan. Mungkin sebelum kita masuk penjumlahan dan pengurangan, kita buka sesi diskusi dulu dalam Google Classroom. Silahkan bagi yang mau bertanya itu ditanyakan. Kita diskusi selama 15 menit mulai dari sekarang. Oke, itulah sesi diskusi kita. Sekarang kita lihat untuk penjumlahan dan pengurangan tadi. Nah, penjumlahan dan pengurangan itu teoremanya adalah satu teorema, di mana dalam teoremanya di mana teorema dari integral ini adalah jika f x dan gx adalah fungsi-fungsi integral, di mana integral f x tambah kurang gx sama dengan integral f Oke, kita lihat lagi. Integral fx ditambah atau dikurang gx dx sama dengan integral fx dx tambah atau kurang integral gx dx. Ini adalah konsep umumnya. Sebenarnya sekarang kita coba perhatikan dan tinjau ketika kita kerjakan satu-satu. Lihat integral f x ditambah g x dx sama dengan integral f x dx ditambah integral g x dx. Ini adalah contohnya. Dan karena konsep dasar kita tadi ditambah dengan konsep tambah, kita bisa tambah C. Berarti kalau kita tuliskan bisa jadi integral f x ditambah C1 ditambah integral gx ditambah C2, di mana C1 ditambah C2 sama dengan C, sehingga integral f x ditambah integral g x ditambah C, ya hasilnya. Begitupun dengan pengurangan. Ketika kita mengurangi itu, kita cuma tinggal ganti tanda kurang. Ini tanda kurang, tapi tidak dengan tanda tambah dalam C. Baik, ini ada yang mau ditanyakan? Kalau ada silakan terlebih dahulu. Oke, sekarang kita masuk contoh soal supaya kita lebih paham. Kita masuk sebuah contoh soal. Tentukan integral 3x dikurang
4x ditambah x dengan konsep teorema kita ini tadi. Ini adalah soalnya. Tentukan integral 3x dikurang 4x ditambah x dx. Sekarang kita masukkan ke dalam konsep dasar kita tadi. Nah, integral 3x dikurang 4x ditambah x dx sama dengan integral 3x dikurang 4 dikurang integral 4x ditambah integral x ditambah integral x dx. Nih, nah, ini kita pisahkan lagi. Ini yang pertama, kita lihat integral 3x nih, kemudian dikurang integral 4x tambah integral x dx, sehingga kita lihat, jangan lupa kita ke konsep tadi untuk mencari sebuah integral itu antiturunan. 3x dikurang atau 3x 1 tambah 1 per 1 ditambah C1 dikurang 4x 1 tambah 1 per 1 tambah 1 ditambah x 1 tambah 1 per 1 tambah 1. Lalu maaf, tidak lupa kita tambahkan lagi C2 ditambah C3, sehingga 3x pangkat 2 3 per 2 x pangkat 2 ditambah C1 dikurang 4x pangkat 2 per 2 ditambah 1 per 2 x pangkat 2 tambah C3, sehingga hasilnya itu adalah 3 per 2 kurang 4 per 2 itu adalah min 1 per 2 ditambah 1 per 2 itu adalah 0. Jadi 0, sehingga hasilnya itu adalah x pangkat 2 ditambah c, di mana 3 per 2 dikurang 4 per 2 adalah min 1 per 2 ditambah 1 per 2, jadi hasilnya 0 itu, sehingga hasilnya tinggal x per 2 ditambah c. Ini adalah hasilnya, dimana c ini diperoleh dari C1 ditambah C2 ditambah C3, sehingga hasilnya x kuadrat ditambah c sama dengan ini. Oke, baik, itulah pembahasan kita pada pertemuan pertama ini. Untuk agar anda lebih paham, nanti kerjakan latihan yang Bapak berikan. Ini dalam bahan aja ada latihan-latihan. Kerjakan itu latihan nomor 1. Kerjakan latihan nomor 1 nih. Kerjakan latihan nomor 1 dari A sampai I, itu ada 8 soal. Kerjakan ini. Ini untuk nambah lebih pahamnya Ananda. Oke, baik. Sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Tidak, kita tutup saja pertemuan kita pada hari ini. Untuk besok itu kita akan bahas lagi teorema-teorema selanjutnya, sehingga nanti Anda mampu memahami satu persatu tentang teorema-teorema atau bentuk umum dalam integral. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mari kita simpulkan pembelajaran kita hari ini.
pertama itu adalah integral. Ya, integral. Integral. Di mana integral ini adalah sebuah antiturunan atau sebuah bentuk atau lawan dari inverse untuk sebuah samaan. Ya. Dari sebuah diferensial. Jadi dengan kata lain, integral ini adalah antiturunan atau kebalikan dari inverse untuk sebuah diferensial. Yang kedua adalah dalam pembelajaran integral itu ada dua macam. Pertama, integral tentu dan integral tidak tentu. Karena integral tentu ini adalah sebuah integral yang ditentukan batas-batasnya dalam mencari hasil. Kemudian dalam integral tidak tentu itu kita tidak ditentukan batas-batasnya, tapi kita tambahkan dengan C sebagai konstanta dalam pembelajaran atau dalam sebuah persamaan itu. Baik, itu pembelajaran kita ini yang rendah. Salah janggal, mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.